Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih. Dalam konteks umat Israel, mereka diarahkan oleh Allah untuk menjadi umat yang kudus. Hidup kudus adalah hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan dan sesamanya. Sehingga hidup kudus menjadi aturan bagi mereka yang harus mereka lakukan setiap harinya. Dengan menaati aturan itu menjadi bukti bahwa mereka mengasihi Allah, sebab Allah terlebih dahulu mengasihi mereka. Konsep kasih inilah yang akan dinyatakan umatnya, menunjukkan integritas mereka sebagai umat yang kudus. Kata kasih sangat mudah untuk diucapkan, namun tidak semudah kita mengucapkannya untuk melakukannya. Allah tetap mengingatkan umat Israel untuk hidup di dalam kasih dengan mengatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Mengingatkan kita bahwa kita hidup selalu didampingi oleh musuh dan teman. Tetapi sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam kasih, mengajarkan kepada kita hingga saat ini sebagaimana Allah mengajarkan kepada umat Israel, agar kebencian di dalam hati dapat kita buang. Biarlah kasih yang melekat dalam kehidupan kita, kasih yang mendorong kita untuk mengampuni sesama dengan tulus, dengan kerelaan hati, dengan sabar, mau melakukannya untuk membuang kebencian dari dalam hati. Allah mengingatkan umat Israel dan kita seluruhnya menunjukkan kasih terhadap musuh, terhadap orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita. Mengingatkannya dengan bersedia berterus terang menegur jika kita melihat perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kasihilah sesamamu tanpa batas waktu, tanpa batas tempat, dan tanpa batas orang. Menegur orang sesamamu artinya kita memperkenalkan kasih Tuhan yang mengampuni kita dan mau mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Jangan biarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ini sama dengan mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia yang telah melakukan dosa itu. Pancarkanlah kasih, kobarkanlah kasih kepada sesama. Kasih yang menempah pribadi orang Kristen dan sekaligus menjadi identitas orang Kristen. Sebab dalam pribadi orang Kristen terpancar kasih Kristus yang telah menyelamatkan dan memberikan kasih-Nya bagi manusia.
Caramu bersikap kepada sesamamu itu menunjukkan hubunganmu yang sebenarnya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Salam sehat. Hidup kita pasti diberkati melalui firman-Nya. Horas.